Nah, pagi ini saya mau berbagi sama saudara, saya mau bicara tentang fokus pada tujuan. Kita baca dulu deh ayatnya, kisah tentang Daud dan kakak sulungnya Eliab. Mari sama-sama kita membacanya saudara ya. 1 Samuel 17 ayat 28, 1, 2, dan 3. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saya ulang, hari ini kita bicara tema firman tentang fokus pada tujuan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana. Dan saya selalu ingatkan dan selalu bicara kepada Anda, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saya ulang, Tuhan punya rencana yang pasti hebat buat kita. Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat kita. Tetapi ternyata Tuhan yang tak pernah gagal. Rancangannya tak pernah gagal. Tujuannya, maksudnya sama kita gak pernah gagal. Tetapi kenapa bisa gagal kita gak mengalami? Bukan dari pihak Tuhan yang gagal. Kita yang menggagalkan gak mau kerjasama dengan Tuhan. Rancangannya hebat sama kita. Kalau Anda bekerja, tetapi Anda ketika menjalankan pekerjaan saudara, Anda gak fokus pada tujuan kerjaanmu, Anda gagal juga. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan yang tidak fokus, ujungnya Anda akan mengalami namanya kegagalan. Makanya penting saya pagi ini bicara kepada kita namanya fokus pada tujuan. Saudara tahu ya, saya kasih pendahuluan begini sama saudara. Sesungguhnya ketika kita bicara namanya kemenangan, Tuhan tidak pernah gagal, kita pun udah gagal dalam hidup kita. Itu semua disediakan Tuhan. Sebetulnya gini sederhananya, untuk setiap apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, kemenangankah, berkatkah, jalan keluar, untuk segala macam persoalan, segala macam problematika, kesulitan kita hadapi, yang namanya berkat, yang namanya jalan keluar, ya, kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Kenapa saya katakan semua yang kita butuhkan dalam segala hal, kemenangan, berkat, jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah korban dirinya di atas kayu salib. Tuhan sudah kerjakan, selesaikan semua berkat, kemenangan, jalan keluar yang Tuhan beri pada kita. Itu diselesaikan, dikerjakan lewat korban Yesus di atas kayu salib. Selalu saya ajarkan itu. Satu kali dia mati buat kita, tapi selamanya dia berikan kemenangan buat kita. Jadi kalau kita bicara keberhasilan, keberkatan, kemenangan, saya suka pakai bahasa ini, secara de jure Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi kalau kita bicara kemenangan demi kemenangan, sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya telah ditebus oleh darah Kristus, harusnya hidup kita yang kita lalui itu adalah kemenangan. Destiny kekristenan kita tujuannya adalah menang, 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 dan menang. Bukan gagal, bukan kalah. Harusnya, saya ulang, harusnya kekristenan hidup yang kita jalani itu menang bukan kalah. Tetapi kenapa kita kalah? Nah ini penting. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh apapun yang ada di kanan kiri kita, di sekitar kita. Jangan sampai kemenangan yang secara de jure Tuhan sudah sediakan itu digagalkan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Bisa gagal. Sebab itu secara de jure kemenangan itu disediakan. Secara realita de factonya bagaimana kita menang. Ada banyak hal setan bisa gagalkan kita. Ada bisa muncul banyak perkara di depan kanan kiri kita, situasi yang ada. Itu ternyata bisa menggagalkan kemenangan kita yang Tuhan sudah sediakan, dikerjakan di atas kayu salib. Makanya salah satu yang bisa menggagalkan kemenangan kita, kita bahas pagi ini. Kenapa? Anda gak fokus pada tujuan Tuhan. Kita melakukan sesuatu dalam kekristenan kita,
itu bukan tujuan Tuhan. Kita melakukan yang lain. Kita melakukan bukan yang Tuhan ingin kita lakukan. Anda jalan sendiri. Anda punya pilihan yang salah. Sebetulnya kalau kita kalah, kita gagal. Itu keputusan kita. Itu pilihan kita yang salah. Pihak Tuhan, dia tidak pernah gagal. Itu pilihan kita. Makanya kita belajar lewat firman Allah ini. Saya kasih contoh ya. Ketika Anda sedang kerja, kalau hamba Tuhan lagi kerja berarti dia sedang mempersiapkan firman. Atau kita sedang beribadah doa pagi saat ini. Atau Anda sedang kerja, lakukan sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Ya, fokus pada sesuatu. Ada pegang handphone. Hari ini pun ada handphone, mungkin bukan cuma satu di tangan saudara. Di meja saudara mungkin ada handphone satu atau dua. Atau handphone Anda sedang pakai ibadah saat ini. Ibadah doa pagi secara online. Tiba-tiba ada ting-tung, WhatsApp masuk. Anda lihat, oh ini dia orang penting, wah job penting ini barangkali. Anda mulai coba buka itu WhatsApp, mungkin job, mungkin WA dari teman kita. Gara-gara kita baca WhatsApp itu, kita kehilangan fokus tujuan kita yang pertama. Tujuan kita pertama mau ibadah. Tujuan kita pertama bangun pagi mau cari hadirat Tuhan. Tujuan kita pertama fokusnya mau kerja. Atau kalau saya hamba Tuhan lagi mempersiapkan firman. Bisa tergoda pada fokus tujuan pertama. Bisa lupa sama fokus tujuan pertama. Kenapa? Tadi begitu WhatsApp masuk kita tergoda lihat Facebook. Yang lain kita tergoda ada berita apa ya di YouTube. Kita tergoda lihat Instagram. Lama-lama tanpa kita sadari. Jangan-jangan waktu yang kita pakai fokus tujuan utama untuk kerja, untuk bisnis, untuk mempersiapkan firman kalau hamba Tuhan, untuk ibadah doa pagi. Tanpa kita sadari, waktu yang terpakai untuk ibadah itu berkurang, tidak maksimal. Lebih banyak kita lihat yang lain. Tergoda. Sehingga kita lupa pada fokus tujuan utama. Kalau ada kerja, hasilnya pasti nggak maksimal. Terbuang. Kalau pelayanan firman seperti saya pagi ini, karena bingung sama yang tadi, persiapan saya nggak maksimal, sehingga berita firman yang saya bagi sama saudara nggak maksimal pula, terbuang. Kenapa? Nggak fokus pada tujuan. Itu sebetulnya kegagalan ya, mengurangi keberhasilan. Gagal bukan dari pihak Tuhan, kita yang salah keputusan. Saya berharap dari contoh pertama Anda nangkep ini. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi lupa kepada fokus tujuan kita yang utama. Terbuang semua tanpa kita sadari. Seperti itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saya mau tunjukkan sama saudara kisah tadi saudara ya. Di dalam cerita tadi mungkin kita ikuti kisah dari awal. Sebelum Daud nyampe medan peperangan. Begitu ketemu sama kakak nomor 1, kakak sulung, dimarahin Daud. Tiba-tiba emosi banget si Eliab. Sebelum Anda tahu cerita itu kayaknya saya baca dulu kisah dari sini saudara ya. Lihat 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 23 loncat 26 saudara. Saya loncat-loncat, perhatikan ini kisahnya. Sebelum Daud nyampe medan perang ketemu Goliat, ketemu sama Eliab. Lalu Daud bangun pagi-pagi seperti Anda bangun pagi saat ini. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, jelas ya. Lalu mengangkat muatan dan pergi bawa makanan ransum roti-roti gandum untuk kakak-kakaknya di medan perang. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, lihat sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya, dan mengangkat sorak perang, lihat 21, orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan, mau perang ceritanya, lihat ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Siapa namanya? Namanya adalah Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Sama-sama coba kita baca di ayat 26. Ayat 26 kita lihat 2 dan 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu?
dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini sebuah cerita. Jadi Daud itu berangkat pagi-pagi disuruh sama papanya bawa roti ransum makanan-makanan untuk kakaknya yang sedang perang di medan perang bersama dengan Raja Saul menghadapi tentara Filistin. Baik papanya, baik juga Daud. Dan Daud persiapkan kambing dombanya 2-3 ekor, dia nggak tinggal begitu saja. Dia kasih tanggung jawab kepada orang menjaganya. Berangkat singkat kata nyampe di medan perang. Apa yang terjadi? Begitu dia nyampe di medan perang, ternyata di 1 Samuel 17 ayat 28 kakaknya marah sama Daud. Ngapain lu kesini? Kakaknya berkata begini, aku tahu keberanianmu, tapi aku juga tahu kamu ini jahat hatimu, punya rencana yang jahat. Wah ini fitnah loh. Dan Eliab ketika ngomong itu dengan marah. Nggak tahu apa yang membuat si kakak Eliab, kakak sulung emosional banget, marah banget ketika berhadapan Daud. Lihat Daud di medan perang. Padahal Daud datang bukan keinginan sendiri. Sepertinya bapaknya yang suruh. Dalam tanda kutip sepertinya. Karena kita itu kan bahasa manusia, kayaknya kita yang datang. Kayaknya memang seperti kebetulan. Saya mau katakan begini, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Semua hidup kita, langkah-langkah kita dihitung oleh Tuhan. Tuhan itu punya destiny buat kita. Ingat ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat itu bilang, pegang itu ayat bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Singkatnya begini, hari itu waktunya Tuhan buat Daud. Ya, hari itu adalah hari promosinya Tuhan buat seorang anak muda yang bernama Daud. Tuhan mau mewujudkan rencananya atas orang bernama Daud. Makanya sepertinya Tuhan yang giring. Sepertinya bapaknya yang suruh. Tapi semua sudah digerakkan. Tuhan yang memang giring begitu. Bapaknya suruh, Daudnya mau gitu. Tetapi aneh, begitu nyampe pada medan peperangan. Padahal hari itu harinya Tuhan buat Yusuf. Hari itu hari mujizat buat Yusuf. Hari kemenangan. Rancangan besar akan terjadi dari Tuhan. Itu harinya Tuhan membuka kesempatan besar untuk Daud performance. Tampil menunjukkan kesiapannya. Di depan Saul, di depan semua orang Israel. Hari itu adalah waktu yang indah. Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Hari itu. Hari mujizat, hari besar kemenangan buat Daud. Tapi lihat tiba-tiba nongol yang namanya Eliab. Bikin fitnahan, emosional, ngomong yang gak benar. Kalau dia berkata Daud adalah seorang pemberani. Betul, aku kenal keberanianmu. Tapi aku juga tahu kejahatan hatimu. Fitnah, gosip murah namanya itu. Daud ngalami itu. Dan dia ngomong di depan banyak orang. Akhirnya Daud tinggalkan kakaknya. Dia tanya sama orang di ayat 26. Coba lihat ayat 26. Dia tanya begini, kakaknya gak bisa diajak komunikasi, gak bisa ditanya, cuman taunya marah. Aku tahu kejahatanmu, lu datang ke sini punya dia jahat. Kakak model apa ini saudaranya? Gak mengayomi adiknya. Lihat ayat 26, saya baca ayat ini ya. Perhatikan gambar dan kalimat ayat yang ada. Saya mau berangkat dari sini menyampaikan sesuatu pada saudara. Ayat 26 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan kalimat ini. Ya Daud tanya sama orang-orang, itu bisa jadi prajurit-prajurit Israel. Anak buahnya Saul, teman kakaknya sulung Eliab. Dia tanya sama orang, bukan tanya sama kakak. Kakaknya gak bisa diajak ngomong. Ketus kakaknya, keras ngomongnya, nyerang, mengkritiknya negatif. Sehingga Daud tanyanya sama orang, lebih enak tanya sama orang. Anda jangan jadi keluarga kayak begini.
Kasian kan kalau kita punya adik, punya keluarga kita gituin. Tanya kita nyengol, tanya kita potong. Orang tanya kita serang dia. Model apa ini Eliab? Kerasukan roh apa ya Eliab ini saudara ya? Jangan jadi orang kayak begini. Kalau orang tanya, jawablah dengan baik. Daud tanya sama orang, apakah, lihat ya, yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini? Saudara, dari ayat ini sebetulnya saya kasih gambaran supaya lebih sederhana, lebih mudah ada nangkapnya. Ketika Daud bertanya gini, hadiah apa sih? Jadi sederhananya gini, hadiah apa yang sebetulnya diberikan gitu ya sama orang yang bisa kalahkan Goliat. Nah ini Anda lihat gambarnya ya. Daud bertanya, apa hadiah bagi orang saudara ya yang mengalahkan Goliat? Tanpa disadari ini menjadi satu bayangan visi. Menjadi targetnya Daud dalam masa depannya. Ya. Dan saya pikir ini bukan cuma Daud ya. Yang namanya target, tujuan hidup, punya visi. Itu Tuhan bukan cuma beri pada Daud. Tetapi ayat ini kasih gambaran begini. Hari itu Daud tiba-tiba dia punya visi ke depan. Kalau orang kalahkan Goliat, hadiahnya apa, dapat apa. Itu bicara masa depan. Dan saya pikir yang namanya visi kayak begini, itu memang Tuhan taruh di hati kita. Ya, nah ini ada gambar saya baca ya. Ada visi, ada target, ada tujuan yang memang Tuhan telah taruh dalam hidup kita masing-masing. Tuhan taruh. Ketika Anda berdoa, coba saya ngomong hari-hari ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa minta sama Tuhan punya tujuan kan. Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Itu visi. Anda punya target, karena Anda merasa keluargaku udah bahagia Tuhan. Ada banyak persoalan, suamiku begini, anak-anakku Tuhan tolong. Mungkin ada situasi tertentu, anak saudara mengalami sesuatu dalam hidup nikahnya. Anak saudara mengalami sesuatu penurunan dalam bisnis usahanya. Anda sebagai papinya, maminya, orang tuanya, masa tinggal diam? Enggak dong, Anda berdoa. Ada visi, itu bisa jadi datang dari kerinduan saudara, tapi saya percaya itu bukan cuma digerakkan dari kerinduan kita. Tuhan taruh itu visi, Tuhan taruh itu tujuan, Tuhan taruh target itu di hati saudara. Makanya saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Itu seperti Daud. Orang yang kalahkan Goliat dapat apa dia? Itu bicara masa depan, itu bicara tujuan ke depan target. Saya berdoa. Setiap kita punya visi. Memang sepertinya kita gitu ya. Tapi Tuhan yang menggiring. Saya percaya di balik semua diisi hatinya. Rahasia hati Daud itu Tuhan yang taruh. Tuhan yang beri itu. Seperti di hati kita. Seperti saya katakan kemarin. Saya pun mengerjakan ini dari awal pandemi 2020. Saya mulai doa pagi itu saya bagi di WhatsApp kepada jemaat. Awalnya channel YouTube GSPDI Philadelphia. Itu saya tujukan pada jemaat yang saya gembalakan. Sebab jemaat di GSPD Jombang memang aktif doa pagi. Bisa 80 orang, bisa 100 lebih orang kalau doa pagi. Makanya saya pikir kasihan tiap hari makan firman gak makan firman. Makanya saya bikin online lewat WhatsApp saya kirim renungan pendek. Lama-lama Tuhan taruh di hati saya sebuah tujuan. Saya percaya itu Tuhan yang kasih. Kasih satu visi di hati saya. Buka channel YouTube GSPD Jombang. Dan ternyata memang Tuhan punya tujuan. Ternyata boleh memberkati bukan hanya jemaat, bukan hanya kota Jombang, bukan hanya Surabaya, Jawa Timur, sampai keluar pulau, sampai Timika, sampai Papua, sampai Jawa Tengah. Bahkan sampai dulu saya pernah suruh mendata multimedia, salah satu multimedia. Pulau mana saja, kota mana saja, hampir pulau-pulau ada. Saya tadi lihat Balikpapan ada, Papua banyak, ya. Banjarmasin ada juga, Tarakan ada, mana lagi ya? Saya nggak hafal nama-namanya. Sampai Malaysia, sampai Selangor, sampai Pineng, Hong Kong ada di sini. Singapura ada, Taiwan ada juga, banyak juga saudara ya. Sampai Australia, itu nggak terbayang kan? Saya percaya kalau sampai ada satu breakthrough terobosan begini, itu sepertinya kerinduan saya. Padahal akhirnya saya ngerti, iya ya, ternyata itu visi Tuhan yang taruh di hati. Dan akhirnya apa? Ketika kita melangkah, Tuhan tuh gak pernah gagal.
Ketika visi tujuan kita fokus, saya fokus tiap hari. Meskipun saya waktu itu nggak tahu siapa saja yang mendengar. Hari ini pun saya nggak tahu berhadapan dengan siapa. Tetapi secara roh, kenapa saya semangat roh saya? Karena saya tahu saya nggak sendirian. Dari awal saya tahu. Ada malaikat, ada juga saudara yang mendengar. Saya nggak tahu, saya nggak sempat lihat di YouTube, di Facebook kelihatan berapa orang. Tapi di YouTube mungkin banyak ribuan yang sedang doa pagi saat ini. Makanya berkali-kali saudara yang harusnya visi yang Tuhan taruh di hati saya ada juga itu di hati saudara. Saudara pun bisa jadi berkat seperti saya. Walaupun ada gak khotbah mendengar, tapi ada tinggal pencet panah yang ke kanan. Bagikan kepada yang lain. Lewat WhatsApp saudara kepada teman saudara. Tinggal pencet like jempol, pencetlah itu sekarang. 1 detik, tek, jempol dipencet. Itu akan tersebar lebih cepat saudara. Itu visi kan? Kenapa kerinduan Tuhan kita nggak lakukan? Itu kan kerajaan Allah, hal yang bersifat rohani. Bukan itu sesuatu yang gagah-gagahan saudara. Visi. Ya, dan Daud hari itu dia berkata, dapat apa gitu. Saudara perhatikan banyak anak-anak Tuhan mengalami kekalahan dan kegagalan karena hal kecil yang namanya apa? Teralihkan, tidak fokus lagi. Fokusnya sama yang lain. Saya berharap doa pagi saat ini fokuslah kepada ibadah doa pagi. Jangan fokus kepada yang lain. Dalam pekerjaan sama kan. Kenapa sih saya ngomong begini? Supaya maksimal Allah bekerja. Kalau Tuhan kasih kemenangan, ya kemenangannya maksimal. Kalau saya nggak fokus pada tujuan kerajaan Allah, ya nggak maksimal juga. Kalau ini boleh berkembang, itu karena fokus. Semua kerjakan dengan fokus. Nah perhatikan, hari itu saya katakan tadi adalah hari di mana Tuhan mempromosikan Daud mengalahkan Goliat. Ada waktunya performance Tuhan izinkan. Saya suka ajarkan sama saudara, keberhasilan, kesuksesan dari Tuhan itu adalah kesiapan kita. Kita siap, kayak Daud siap. Bertemu dengan kesempatan yang Tuhan buka. Bagian kita mempersiapkan diri kita. Iman kita siap, percaya kita siap. Tidak ada takut, tidak ada bimbang, tidak ada khawatir, tidak ada keraguan. Setiap kali ada keraguan, itu namanya kamu tidak siap mengalami lawatan Tuhan. Anda nggak siap mengalami kemenangan besar. Anda nggak siap mengalami mujizat yang besar. Tuhan kita nggak pernah gagal. Ketika kesempatan Tuhan buka bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan mau bikin indah hari ini. Kitanya nggak siap. Iya ya, bisa menang nggak ya? Tuhan tolong gak ya? Ada teralihkan dengan yang lain. Hari itu hari promosi buat yang namanya Daud. Hari itu hari besar, hari mujizat buat Daud. Destininya kemenangan besar lawan Goliat. Itu gak main-main loh. Tuhan tahu kenapa dipercayakan Goliat masalah besar dimenangkan oleh Daud. Karena Tuhan tahu orang ini orang yang siap. Orang ini orang yang beriman. Orang ini orang yang luar biasa. Ada mau mengalami kemenangan besar. Tuhan tahu seperti apa kemenangannya. Tergantung kesiapan iman kita. Percaya begini. Kalau Anda itu terus stay siap dengan Tuhan. Siap dengan iman saudara. Pada waktunya pasti indah itu terjadi sama saudara. Waktunya performance itu pasti jadi. Kesempatan. Ingat yang saya ajarkan. Bagian Tuhan membuka pintu kesempatan lebar buat kita. Selalu ada kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan job datang. Itu bukan karena dia kenalan saya Pak. Biar kenalanmu dekat. Kalau hatinya gak dijamah, gak digerakkan Tuhan. Kesempatan gak datang. Sudahlah, percayalah. Bagian Tuhan membuka pintu kesempatan. Bagian Tuhan membuka pintu mujizat. Pintu berkat, pintu apa saja kemenangan. Itu bagian Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Bagian kita siap masuk pada pintu kesempatan. Daud siap. Tapi lihat ketika hari promosi datang. Selalu ada hari itu. Selalu ada. Saya yakin buat saya hari itu ada. Buat saudara hari promosi buat bisnismu pasti ada. Tapi saya masih kecil Pak, usaha saya. Pasti yang kecil nggak tetap kecil. Yang kecil pada waktunya dipromosikan jadi besar. Yang sudah besar ada promosi lebih besar lagi. Ada waktunya pintu kesempatan dibuka. Tidak usah khawatir. Bagianmu terus hidup di dalam Tuhan. Bagian kita siap di dalam Tuhan. Nanti datang kesempatan.
tidak ada ragu kita. Siap menghadapi Goliat kita. Fokus kepada tujuan. Karena ingat, ketika kita mau mengalami kemenangan yang besar, selalu ada hal yang coba menggagalkan setan. Makanya jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh apapun. Selalu begitu. Saya ulang saudara yang selalu seperti itu. Setiap kali Tuhan memberikan promosi, setiap kali pintu kesempatan besar, kemenangan besar dibuka sama Tuhan, selalu muncul yang namanya Eliab. Ini penting. Selalu muncul namanya pekerjaan roh jahat. Saya nggak tahu bentuknya Eliab. Coba baca tulisan ini ya, saya baca ya. Statement seperti ini. Di saat Tuhan membangun impian atau target masa depan dalam hidup Daud, hadir yang namanya Eliab membangun konflik dengan Daud. Saya pikir statement ini penting untuk Anda ingat. Setiap kali impian yang besar Tuhan mau nyatakan, promosi besar mau datang, selalu muncul Eliab. Saya tidak tahu bentuknya Eliab, jenis-jenisnya Eliab yang datang menyerang saudara, model kayak apa. Kalau kayak Daud kita udah ngerti. Bentuknya seperti apa? Marah, bikin fitnahan loh. Aku tahu kejahatan hatimu. Daud tidak jahat. Baca di Alkitab, Daud tidak ada niatan jahat di hati. Dia orang penyembah yang luar biasa. Tapi di fitnah, jenisnya kayak apa ya? Mungkin ada yang menggosipkan saudara. Ada yang mau jegal usaha saudara. Tetapi selalu ketika promosi datang, pintu kesempatan besar dibuka, muncul Eliab. Nah masalahnya, ketika kita baca kisah tentang Daud di medan perang, kita tahu endingnya, iya kan? Kita tahu nanti Daud perang lawan Goliat, Goliat kalah, Daud menang. Kita tahu ceritanya, persoalannya Daud gak ngerti itu. Cerita seperti apa masa depannya, apakah itu hari promosi, Daud tidak tahu. Nanti muncul Eliab, Daud gak ngerti. Bersyukurlah kita hidup di masa perjanjian baru. Mengerti strategi semua yang ada, yang bisa mengalahkan, menggagalkan kemenangan dari Tuhan. Kemenangan Tuhan sudah sediakan. Tetapi kita bisa gagal mengalami kemenangan bukan karena Tuhan yang gagal. Kita yang gagal karena salah pilihan. Jadi saya ulang, kalau kita gagal mengalami rancangan Tuhan, yang gagal bukan Tuhan. Itu kita yang gagal, pilihan kita, keputusan kita. Kalau Daud hari itu salah pilihannya, salah fokus tujuannya. Tadi hampir salah fokus, terdistract hampir dia tadi. Saya kasih contoh, kalau seandainya pada waktu itu yang namanya Daud ngeladenin yang namanya Eliab. Anda baca ya 1 Samuel 17 ayat 24 atau saya baca sedikit saja. Lihat ayat ini. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, tanya, hadiahnya apa kalau kalahkan Goliat? Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, nangkap ya? Nggak seneng ketika Daud mulai ngomong gini, dapat apa bisa kalahkan Goliat? Hadiahnya apa? Masa depannya bagaimana? Eliab langsung amarah besar, langsung emosional, langsung menyerang, langsung mengkritik. Mengapa engkau datang? Wah nggak enak, kakak kok begini sih? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ngomong kerjaannya. Aku kenal sifat pemberanimu, betul. Dan kejahatan hatimu, mana ada jahatnya Daud? Diserang. Coba kalau Daud ngeladenin Eliab. Saya pernah sampaikan khotbah ini kalau gak salah beberapa lama minggu yang lalu. Coba hari itu Daud ngeladenin yang namanya Eliab. Eliab kakaknya emosi, adiknya Daud emosi juga. Langsung sing-singkan lengan. Lu ngomong apa kok? Jangan gitu kamu ngomong, sini emosi. Lupa sama tujuan Tuhan. Lupa sama destininya Tuhan, kemenangan lawan Goliat. Ingat, selalu saya katakan, hari itu yang mesti dilawan sama Daud untuk menang Goliat, bukan ngelawan kakaknya. Anda jangan melawan yang salah. Jangan energimu habis-habisan sampai lemah imanmu, lemah tenagamu, karena engkau habiskan dengan tujuan yang salah. Teralihkan. Harusnya bukan sama Eliab, pada bingung. Lawanmu Goliat, bukan lawan Eliab. Ada jangan tujuannya salah. Jangan melakukan yang bukan tujuan Tuhan. Nah ini masalahnya. Anda gak fokus pada tujuan Tuhan. Anda buat yang lain. Kan bisa begitu kan saudara ya.
lagi mau menang, datang teman, woi gosipin kita. Ada masalah, bentuknya Eliab macam-macam loh. Hari ini saya tidak tahu Goliat-Goliatmu apa. Masalah-masalah besarmu apa yang Tuhan mau kasih kemenangan. Saya percaya segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Yang engkau lihat Goliat rasanya aduh gak bisa menang. Ini loh Pak Goliat saya, keluarga saya. Ya, suami saya Pak bisa begitu. Mungkin suami saya udah suamimu lama gak pulang. Atau pekerjaanmu lagi mengalami penurunan. Itu Goliat saudara. Rasanya gak mungkin bergeser. Rasanya gak mungkin menang. Tapi Tuhan gak pernah gagal. Selalu kalau ada punya kesiapan dengan Tuhan. Kesiapan dalam iman. Kedekatanmu, intimasimu dengan Tuhan. Itu pada waktunya Tuhan buka pintu kesempatan. Pada waktunya promosi datang. Percaya itu. Itu terjadi pada Daud. Terjadi pada kita. Visi itu pasti dikasih tujuan sama kita. Tapi coba kalau dia teralihkan. Yang dilawan kakaknya. Ya sudah kamu marah-marah gitu. Tak pulang aku. Kalau dia pulang ke rumahnya. Lalu dia cerita sama bapaknya Ishak. Koko di medan perang gini. Akhirnya dia gak fokus pada tujuan. Padahal yang dilawan adalah Goliat. Kalau dia gak lawan Goliat. Gak ada cerita. Goliat mati. Daud yang menang. Gak ada cerita dieluk-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Gak ada cerita itu. Hari itu Daud mengalahkan Goliat. Menjadi the rising star. Singkat kata. Kalau Anda sedang mau mengalami kemenangan destiny Tuhan dibuka sama saudara. Ingat selalu muncul Eliab yang mengkritik. Yang ngomongin yang Anda enak. Kalau itu ada orang mengkritik saudara. Berarti ada sesuatu yang istimewa sama saudara. Ada kelebihan, gak usah takut. Tetap fokusmu kepada tujuannya Tuhan. Saya berdoa pagi ini. Tuhan gak pernah gagal saudara ya. Kedekatanmu setiap hari dengan Tuhan membangun mezbah doa pagi. Engkau mungkin punya Goliat dan kau nyatakan tujuanmu Tuhan, ini loh masalahku Tuhan. Pada waktunya pintu kesempatan kemenangan Tuhan beri. Dan ketika hari itu hari yang indah buat saudara. Selalu ada satu hari itu hari promosi, hari kemenangan. Jangan dilewatkan. Jangan kesempatan datang Anda gagal masuk pada kesempatan. Adanya gak siap. Anda tujuan fokusnya kepada yang lain. Kepada Eliab. Ada orang ngerumpiin saudara. Ada orang jelekin saudara. Habis energimu ngurusi yang lain. Bukan ngurusi masalahmu. Gagallah kita. Saya percaya Tuhan tak pernah gagal. Jangan sampai kemenangan yang Tuhan rencanakan gagal. Karena Anda gak fokus pada tujuan Tuhan. Doa saya pagi ini. Kemenangan, mujizat yang besar. Tuhan percayakan sama saudara.